Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Dinda Maharani ingin menjelaskan sedikit tentang media keterampilan menyimak menggunakan media gambar. Media gambar ini mudah dibuat karena hanya membutuhkan peralatan yang sangat sederhana. Sehingga media gambar ini bisa guru dapatkan, bisa digambar ataupun siswa itu sendiri yang menggambar, atau bahkan dari media print atau internet. Media gambar adalah media visual yang berbentuk dua dimensi yang merupakan peniruan dari benda-benda dan pemandangan dalam hal berupa bentuk, rupa, serta ukurannya yang relatif terhadap lingkungan. Yang kedua, kelebihan media gambar yaitu yang pertama ada sifatnya konkret, lebih realistis dalam menunjukkan pokok masalah dibandingkan dengan media verbal semata. Yang B, gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Tidak semua objek atau benda atau peristiwa dapat dibawa ke dalam kelas. Dan tidak semuanya anak-anak bisa dibawa ke objek atau tempat peristiwa atau tertentu. Gambar dapat mengatasi masalah tersebut. Misalnya, air terjun Niagara atau peristiwa yang terjadi di masa lampau disajikan dalam bentuk media gambar. Yang ketiga, media gambar dapat mengatasi keterbatasan pengamatan sel pengamatan kita. Contohnya, sel penampang daun tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi bisa kita lihat jelas dengan media gambar. Yang keempat, ada memperjelas masalah dalam bidang apapun dan semua orang tanpa memandang umur. Yang kelima, harganya relatif murah dan mudah didapatkan. Yang keenam, dapat digunakan pada setiap tahapan dan mata pelajaran tertentu yang terkait. Kemudian ada kelemahan-kelemahan dari media gambar. Yang pertama, gambar diinterpretasikan secara personal dan subjektif. Semua orang yang melihat dapat menafsirkan dengan caranya sendiri. Yang B, gambar hanya menampilkan persepsi indera mata yang tidak cukup kuat untuk menggerakkan seluruh kepribadian manusia, sehingga penghayatan dalam diri kita akan materi yang dibahas kurang sempurna. Hanya sebagian yang terkesan dalam diri, meski kesan itu sudah cukup sulit untuk dilupakan. Yang ketiga, ada gambar biasanya disajikan dalam ukuran yang sangat kecil, sehingga kurang efektif untuk pengajaran. Misalnya, sebuah foto yang terpajang, guru hanya ngeprint kecil terus ditempelkan di papan tulis. Anak-anak yang duduk di belakang akan susah untuk memperhatikannya dengan jelas. Yang keempat, ada kriteria memilih media pembelajaran atau media gambar, Gambar harus autentik, artinya gambar harus benar-benar mengungkapkan suatu realitas kehidupan. Yang B, gambar itu harus sederhana, tidak boleh ruwet. Komposisi gambar harus cukup jelas materi-materi atau butiran-butiran pokok pembelajaran. Yang ketiga, gambar yang cukup populer. Sebisa mungkin diusahakan mencari gambar di mana siswa cukup mengenal sebagian atau keseluruhan dari gambar, sehingga akan membantu siswa mendapatkan gambaran yang benar terhadap setiap objek yang ada pada gambar. Yang D, ada gambar harus dinamis. Gambar yang baik menunjukkan aktivitas tertentu. Yang E, gambar harus membawa pesan atau message. Misalnya, gambar seorang kakek atau nenek yang sedang asik melakukan sesuatu, padahal usianya sudah sangat tua. Gambaran tersebut mempunyai keindahan, dinamis, dan menyampaikan message atau pesan tertentu. Yang F, ada gambar yang artistik, khususnya yang natural dan mempunyai daya tarik yang kuat dalam menggugah perasaan setiap orang. Kemudian ada guru menunjukkan media gambar untuk menarik perhatian siswa, sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar siswa. Kegiatan memberi acuan guru adalah dengan cara menyampaikan dengan spesifik dan singkat gambaran umum tentang hal-hal yang akan dipelajari dan kegiatan yang akan ditempuh selama pembelajaran berlangsung. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran bisa melalui tanya jawab
Siswa diharapkan dapat menyebutkan unsur-unsur cerita pendek yang telah dibacakan atau yang telah disimak oleh siswa. Kegiatan membuat kaitan adalah guru memberikan apresiasi. Bisa saja apresiasinya dilakukan dengan cara siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitannya dengan atau hubungannya dengan apa yang telah mereka kenal atau mereka lihat. Tes awal dilakukan apabila materi yang akan dibahas merupakan materi baru. Tes ini dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak siswa yang telah menguasai materi yang akan dibahas tersebut. Tes awal dapat dilakukan dengan cara lisan yang ditujukan kepada beberapa siswa yang dianggap representatif atau mewakili seluruh siswa. Kegiatan inti pembelajaran dapat dilakukan dengan cara klasikal. Klasikal merupakan metode yang dapat digunakan, yaitu metode ceramah dan tanya jawab. Pembelajaran klasikal dapat memanfaatkan untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyimak atau mendengarkan dan bertanya. Teknik penyajian dalam pembelajaran menyimak dapat dibacakan langsung oleh guru atau melalui alat perekam suara. Setelah menyampaikan bahan pelajaran, guru secara langsung dapat mengadakan tanya jawab tentang isi materi yang sudah disampaikannya, atau menugasi siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu oleh guru. Pada penyajian pembelajaran menyimak yang disampaikan oleh guru dengan menggunakan media gambar. Media gambar dipajang atau ditempelkan di papan tulis atau dinding. Kegiatan tanya jawab yang dilakukan adalah tentang unsur-unsur cerita yang telah didengar oleh siswa. Siswa mengerjakan tes akhir berupa soal pilihan ganda atau soal tes-tes lainnya yang terkait dengan cerita yang telah disimak oleh siswa tadi. Guru hendaknya melakukan kegiatan akhir pembelajaran agar siswa memperoleh gambaran utuh tentang pokok-pokok materi yang sudah dipelajarinya. Sekian, terima kasih. Ini adalah contoh dari media gambar. Bisa kita lihat sama-sama, ini adalah contoh yang telah saya print. Media gambar ini bisa berupa print, atau bisa kita gambar sendiri, atau bisa kita suruh anak didik kita untuk menggambar bagi yang telah kelas tinggi. Gambar yang pertama, anak tersebut sedang bangun tidur. Gambar kedua, anak sedang mandi. Gambar ketiga, anak sedang sarapan. Gambar keempat, anak sedang salim kepada orang tuanya atau ingin berpamitan karena ia ingin pergi ke sekolah. Gambar kelima, anak tersebut sedang berjalan menuju ke sekolah. Gambar keenam, anak tersebut telah sampai di sekolah. Ia sedang duduk menunggu teman-temannya atau menunggu pelajaran yang akan dimulai pada hari itu. Dari media gambar ini bisa kita masukkan, aplikasikan ke dalam pembelajaran. Contohnya, kita ambil media yang sesuai dengan pelajaran kita hari ini. Kemudian kita menjelaskan tujuan dari gambar atau materi apa yang ada di gambar. Kemudian kita suruh anak tersebut menyimak, atau cerita itu kita suruh anak tersebut menyimak. Kemudian kita bisa menanya apa yang dapat diambil kesimpulan dari gambar atau cerita yang telah mereka dengar atau telah mereka simak tadi. Tapi pembelajaran ini memang kurang efektif karena tidak semua orang, tidak semua anak bisa menjelaskan inti dari gambar yang telah mereka lihat dan cerita yang telah mereka simak itu. Nah, jadi kan dari gambar ini misalnya kita buat cerita, kemudian kita ajak anak tersebut untuk membuat isi atau pesan yang terkandung di dalam gambar. Kemudian kita tanya, bisa dengan tes tulis atau bisa dengan tes tulis ataupun tes lisan yang kita ajukan langsung kepada anak tersebut. Nah, dari media itu kita bisa melakukan, di media ini bisa kita aplikasikan ke dalam semua mata pelajaran, tapi dengan syarat harus sesuai dengan pelajaran yang akan berlangsung.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau dari materi saya atau penjelasan saya ada yang salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.